rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a sunanahu ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi wal hikami. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan diskusi kita, daurah kita fokus pada kitab Al-Hubb fil Quran karya beliau Al-Imam Asy-Syahid Al-Buti rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Al-Hubbu fil Quran atau jenis cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Atau kita katakan Al-Hubbul Asil, cinta yang asli, cinta yang original. Kenapa dikatakan asli? Karena memang Al-Buti mengatakan la dakhila fihi lil insan. Karena memang cinta itu cinta yang asli ini suara saya jelas? Febri. Jelas. Karena memang cinta yang asli itu tidak ada peran manusia untuk memperoleh cinta itu sendiri. Makanya dikatakan Al-Hubbul Asil, cintanya Allah terhadap makhluknya. Dan hal itu terlaksana atau terrealisasikan ketika Allah hendak menciptakan manusia itu sendiri. Apa istilahnya? Sebelum mereka diberikan taklif, istilahnya pembebanan kewajiban-kewajiban. Nah, di sana ada cinta Allah yang murni dari Allah sendiri, tidak ada campur tangan manusia untuk memperoleh cinta itu. Makanya dikatakan Al-Hubbul Asil, cinta yang asli, original. Semuanya mendapatkan cinta itu, semuanya tanpa terkecuali dia. Dan hal ini kita bisa lihat di dalam banyak firman-Nya. Allah mengatakan yang pertama, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah telah tanggung Bani Adam, semua cucu Bani Adam, tanpa melihat biqat'in nadhar ila al-madahib wal afkar, tanpa harus melihat perbedaan madhab, kelompok ini dan kelompok itu. Allah memberikan takrimnya terhadap semua manusia. Ini adalah cinta hubbul asil, cinta yang original. Dan hal ini terlihat lagi ketika Allah menisbatkan bayangkan, ruh terhadap manusia itu sendiri. Di dalam firman-Nya, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Ketika Allah telah sawaitu, menciptakan manusia. Sawa kemarin sudah saya singgung ya. Sawa itu menciptakan sesuai dengan tugasnya, tugas yang diemban manusia sebagai khalifah. Nah, penisbatan ruh di sini adalah suatu bentuk takrimullah, pemuliaan Allah terhadap manusia yang tidak diperoleh oleh makhluk lainnya. Nah, ini adalah penisbatan yang pertama, bahwa memang hubbul asil, cinta Allah yang asli terhadap jenis manusia ini memang benar-benar telah berlalu di dalam qadha. Atau yang kedua, di dalam firman-Nya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah berkehendak untuk menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Malaikat pun mengkritik atau bertanya-tanya, kenapa sampai manusia dijadikan sebagai khalifah? Karena kalau ini bukan ketentuan Allah, ilmu Allah, keadilan Allah, tentu manusia tidak akan sanggup memegang khalifah ini, karena sangat berat sekali. Kemudian di dalam firman-Nya yang lain, bentuk takrimullah, taskhirullah likullil mukawwanat, huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar da'ibain. Jadi lakum di sini adalah murni taskhirullah, penundukan Allah terhadap semua mukawwanat alam yang terlihat
Ini bisa ditafsirkan bahwa ayat kauniyat, ayat-ayat yang terlihat terindah di hadapan kita itu menafsirkan kalamullah yang matlu. Ini adalah bentuk takrimullah, cinta Allah terhadap makhluknya. Tidak mungkin kalau Allah tidak cinta menjadikan semua alam itu berkhidmat terhadap manusia. Ini 3 ayat ya. Itu penting untuk selalu di muzakarah, diingat-ingat. Kemudian pertanyaan selanjutnya Al-Buti kemarin menegaskan bahwa ketika manusia telah memahami bahwa Allah memang mempunyai bentuk rasa cinta yang asli di dalam zatnya itu sendiri terhadap manusia, perlu disadari bahwa seperti apakah cinta yang dimaksudkan. Kemarin siapa yang membaca tentang ta'rif al-hubb? Al-Buti mengatakan istisna'ul mar'i, istisna'ul mar'i bi qurbihi wal istiwash bi bu'di. Adanya rasa simpatisme ketika orang itu mendekat terhadap kekasihnya dan merasa tidak nyaman atau merasa gelisah ketika dia itu jauh dari kekasihnya. Ini adalah cinta definisi yang selama ini kita pahami. Ya. Kita ketika merasa jauh dengan kekasih ya, otomatis kita merasa gelisah. Tentu ini adalah cinta yang terjadi pada seorang makhluk. Imam Al-Buti menegaskan wa hadza ghairu warid fi haqqillah. Ini tidak ada di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah munazzahun an dzalik. Tentu Allah disucikan daripada sifat-sifat kemanusiaan atau sifat-sifat kebaruan. Adanya sikap simpatisme dan empati itu muncul pada diri manusia. Ya. Kalau pada hak Allah tidak ada. Kenapa demikian? Ini. Kalau memahami kitab ini tanpa dibekali ilmu tauhid, saya kira susah sekali memahaminya. Kalau tanpa dibekali ilmu tauhid, ya, bukan ilmu kalam, tauhid saja. Tapi kita sudah belajar insya Allah semuanya pada dulu ya, waktu di pesantren atau di rumah tentang mabadi al-wajibat, yang 50 sifat yang wajib diketahui. Itu. Kemudian selanjutnya, apakah kalau memang Allah benar-benar cinta terhadap makhluknya, benarkah Al-Quran mengatakan demikian bahwa Allah itu cinta terhadap makhluknya? Ini penegasan Imam Al-Buti. Seolah-olah beliau itu mengkritik kalau bentuk takrimullah, pemuliaan Allah, pemuliaan Allah, segala fasilitas yang diberikan oleh Allah terhadap manusia itu dari takrimnya melalui sujud malaikat terhadap sosok manusia ini yang terjadi pada Sayyidina Adam. Kemudian bentuk khalifah yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini. Kemudian bentuk apa lagi? Hamalnahum fil Allah tanggung semuanya rizkinya. Nah, ini muhal, mustahil kalau ini adalah sesuatu yang lain, bukanlah suatu cinta. Mustahil bentuk takrimullah yang seperti ini kalau bukanlah cinta. Nah, ini penegasan Imam Al-Buti. Kenapa demikian? Nah, coba bayangkan kalau ada orang yang dekat dengan kita atau dengan teman-teman ya di rumah, setiap harinya memperhatikan, atau seorang ibu lebih dekatnya terhadap anaknya, setiap harinya mulai dari masa kecil dia menyusui, menjaga, memperhatikan, menjaga makannya, waktu makannya, lapar atau tidaknya, memandikan. Kalau seperti itu saja menandakan cinta, apalagi yang demikian. Ini adalah metodologi yang awlawi, prioritas istilahnya. Tidak mungkinlah kalau Allah sudah memberikan takrim terhadap manusia, semua alam yang di jagat raya ini untuk manusia barusannya, tanpa kita berpikir panjang tentang air, matahari, bumi, udara dan semacamnya, itu untuk manusia, taskhiran, sebagaimana di dalam ayatnya. Ini mustahil kalau bukanlah cinta Allah terhadap manusia. Ini ya penegasan Al-Buti tentang makna cinta itu sendiri. Nanti muncul pertanyaan-pertanyaan di kalangan
ahli kalam atau di kalangan filsafat tentang memahami makna cinta itu sendiri. Karena sebagian memahami apa cinta Allah adalah maradatul li 'abdi, keridaan Allah, kesenangan Allah terhadap hambanya. Atau sebagian ghufranullah, al-maghfirah minallah, itu adalah bentuk ampunan Allah terhadap hambanya. Sebagiannya memahami seperti itu. Tapi Imam Al-Buti tidak sepakat dengan pemaknaan cinta yang seperti demikian. Kenapa? Karena memang cinta yang dimaksudkan oleh Imam Al-Buti sebagaimana yang dijadikan Allah di dalam Al-Quran itu adalah murni cintanya Allah, ainul hubbi minallah. Yani memang cinta asli, tidak perlulah ditafsir-tafsirkan atau ditakwil-takwilkan bahwa cinta Allah itu adalah ridwanullahi alaihi, bentuk keridaan Allah. Kenapa demikian? Karena memang tidak butuh. Kalau memang ada orang yang berpendapat mengatakan cinta Allah adalah bentuk keridaan Allah atau bentuk maghfirullah li 'abdi, ampunan Allah terhadap hambanya, oke lah. Karena memang Al-Buti tidak sedang berbicara dengan mutakallimin ya, atau dengan orang awam. Tidak usahlah kita memaknai cinta atau menakwilkan cinta itu adalah ridallah, bentuk keridaan Allah. Kenapa demikian? Karena memang tidak harus kita mentakwilkan seperti itu. Oke, kita sepakat, kata Imam Al-Buti. Ini pertemuan sebelumnya ya, saya sedikit mereview biar tidak hilang. Oke lah, kita percaya bahwa cinta yang dimaksudkan Allah, bentuk takrimullah, barusan ya di dalam ayat yang telah kita baca bersama. Oke lah, cinta yang dimaksudkan terhadap Allah itu adalah bentuk adalah bentuk takrimnya. Tapi cinta yang demikian tidak layak kita pahami sebagai ridwanullah atau takrimullah lahu. Karena memang tidak ada yang mewajibkan untuk mentakwilkan ke sana. Atau bahkan sebagian mentaktil ya. Mentaktil itu kalau di kalangan ilmu kalam mengkosongkan, menghilangkan lafaz daripada makna. Ya. Jadi yang ahlu ta'til ini mengatakan tidak usah kita memperibet berbicara tentang cinta. Sudahlah, Allah mempunyai mempunyai sikap cinta terhadap hambanya, tapi kita mengkosongkan bahwa itu tidak ada sebetulnya pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ta'til ya. Ta'til, pengkosongan terhadap, dan ini tidak diperbolehkan. Makanya Al-Buti lebih cenderungnya terhadap tafwid. Tafwid kemarin telah disinggungnya. Tafwid itu menyerahkan sepenuhnya terhadap Allah. Kendati pun demikian, kita wajib mensucikannya dari bentuk kebaruan, ya, bentuk kebaruan. Seperti itu. Jadi tidak layak mentakwil-takwilkan. Karena memang tidak harus, tidak sedang berbicara dengan orang awam. Kita paham cinta Allah itu sebagaimana kemarin al-yad wal wajah kemarin ya, al-arsh, itu semuanya adalah zatullah. Memang kita tidak bisa